Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahriza Ramadhandi dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pusat pertanggungjawaban. Tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya yaitu Anissa, Chelsea, dan Rika yang akan mempresentasikannya. Materi yang pertama mengenai pusat pertanggungjawaban dan pusat pendapatan yang akan disampaikan oleh rekan saya Chelsea Rora Amanda. Materi selanjutnya pusat beban, pusat administratif dan pendukung yang akan disampaikan oleh rekan saya Rika Pratiwi. Materi selanjutnya pusat penelitian dan pengembangan, pusat pemasaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Sustria. 1. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab, yang masing-masing diwakili oleh sebuah kota dalam bahan organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut selanjutnya membentuk suatu hierarki. Pada tingkat terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kerja kecil lainnya. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatannya. Dasar yang digunakan untuk menilai pelaksanaan dari masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut adalah melalui anggaran. Anggaran harus jelas menunjukkan pendapatan, biaya, dan investasi yang diawasi oleh pihak yang berwenang. A. Sifat pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita, dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi atau perusahaan tersebut telah tercapai. Pusat tanggung jawab menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa. Dengan menggunakan model kerja kapital, pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud seperti barang atau tidak berwujud seperti jasa. Dalam sebuah pabrik, outputnya berbentuk barang. Dalam unit-unit staf, seperti sumber daya manusia, transportasi, teknik, pencatatan, dan administrasi, maka outputnya berbentuk jasa. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh suatu perusahaan atau organisasi dari proses penyediaan output. B. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi, input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Misalnya untuk biaya periklanan dan biaya penelitian dan pengembangan. 2. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Di pusat pendapatan, output diukur secara moneter. Di pusat beban, input yang diukur. Di pusat laba, baik pendapatan atau output maupun beban atau input diukur. Dan di pusat investasi, kaitan antara laba dan investasi diukur. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. A. Pusat pendapatan. Definisi pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang utamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi penanaman saham, laba atau keuntungan lebih penting dibanding pendapatan. Laba merupakan jumlah uang yang dapat diterima dari pendapatan maupun penjualan setelah dikurangi pengeluaran atau biaya-biaya yang lain. Pusat pendapatan merupakan sebuah pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerja manajernya dinilai berdasarkan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut.
Kinerja seorang manajer pada pusat pendapatan dapat diukur berdasarkan pendapatan yang telah dicapai oleh unit-unit organisasi yang dipimpin. Penilaian kinerja seorang manajer dilakukan dengan cara menganalisis selisih pendapatan. Selisih pendapatan merupakan perbedaan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya. Dan biasanya selisih tersebut dapat dianalisis penyebabnya ke dalam A. Selisih harga jual, B. Selisih kuantitas atau volume penjualan, C. Selisih komposisi penjualan, D. Selisih kuantitas atau volume penjualan final, E. Selisih pasar industri, dan F. Selisih pangsa pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Dua jenis istilah ini berkaitan dengan dua jenis biaya. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Sebagai contoh, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Biaya kebijakan atau juga disebut dengan biaya yang dikelola adalah biaya yang tidak terjadi estimasi tekniknya. Di pusat beban kebijakan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung, seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama ada penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Yang menjadi perhatian utamanya bukanlah volumenya, karena hal tersebut sebagian besar ditentukan oleh tindakan-tindakan yang diambil oleh pusat tanggung jawab lainnya. Misalnya, kemampuan Departemen Pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Pada hakikatnya, pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada variasi biaya. Tidak seperti di pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari fakta bahwa dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan volume penjualan. Selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal yang dianggap memuaskan. Jumlah yang melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin. Sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan yang direncanakan belum selesai dilaksanakan. Dalam pusat beban kebijakan sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Pertama, ada permasalahan dalam pengandalian. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kesulitan dalam pengukuran output. Dalam beberapa aktivitas, output utamanya dapat berupa saran dan layanan. Karena outputnya dalam bentuk jasa sehingga sulit diukur kuantitasnya. Dengan demikian, varian anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran atau standar pengukuran kinerja yang efisien dan tidak efisien. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita.
Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan. Tetapi kenyataannya, hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seorang mengidentifikasi keunggulan. Selanjutnya ada penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif atau pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban, dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Beberapa perusahaan meminta penyajian yang lebih terperinci, yang mencakup sebagian atau semua komponen di bawah ini. Yang pertama ada bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung tersebut. Yang kedua, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Dan yang terakhir ada bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat penelitian, pengembangan, dan pusat pemasaran. Permasalahan dalam pengendalian. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang pertama, ada kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukur kualitasnya. Beberapa dengan aktivitas administratif, aktivitas litbang biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru atau proses baru. Tetapi, kaitan antara output dengan input sebagai sukar untuk dinilai per tahun karena produk akhir dari litbang biasa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, input yang dicantumkan dalam anggaran tahunan biasa jadi tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Bahkan, ketika evaluasi tersebut dapat dilakukan, sifat teknis dari litbang bisa saja menggagalkan usaha manajemen untuk mengukur efisiensi. Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Masalah keselarasan cita-cita di pusat litbang memiliki kemiripan masalah yang sama terjadi di pusat administratif. Manajemen penelitian pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang terbaik, meskipun barangkali lebih mahal dari apa yang bisa didanai oleh perusahaan. Masalah selanjutnya adalah bahwa orang-orang yang bekerja di bidang penelitian sering tidak mempunyai pengetahuan yang memadai atau tertarik mengenai bisnis untuk menentukan arah kebijakan dalam sektor penelitian secara optimal. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Penelitian dasar memiliki dua ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk yang berhasil. Karena sistem pengendalian memiliki sedikit nilai dalam mengelola aktivitas-aktivitas penelitian dasar, maka prosedur-prosedur alternatif sering diterapkan di sejumlah perusahaan. Penelitian dasar dimasukkan sebagai jumlah total dari program penelitian dan anggaran. Program litbang. Program litbang terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerja yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajemen senior.
Tinjauan ini sering dilakukan oleh komite penelitian yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, serta para manajer produksi dari pemasaran. Komite ini membuat keputusan yang luas mengenai proyek-proyek yang akan dikerjakan, mana yang akan diperluas, mana yang akan dipangkas maupun yang dihentikan. Tentu saja keputusan ini bersifat subjektif, namun berada pada batas-batas kebijakan yang sudah ditetapkan atas total pengeluaran penelitian. Anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk penyusunan anggaran akan memungkinkan manajemen untuk melihat proyek litbang. Proses penyusunan anggaran tahunan juga menjamin agar biaya aktual tidak melebihi jumlah yang dianggarkan tanpa pengetahuan pihak manajemen. Pengukuran kinerja. Di banyak perusahaan, manajemen menerima dua jenis laporan mengenai kegiatan litbang. Jenis laporan yang pertama membandingkan prediksi terakhir mengenai total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Jenis laporan keuangan yang kedua terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual di masing-masing pusat tanggung jawab. Kedua jenis laporan tersebut tidak memberikan informasi mengenai efektivitas dari kegiatan penelitian pada manajemen. Akan tetapi, penting untuk dicatat perangkat utama yang dicatat dalam mengevaluasi efektivitas proyek. Pusat pemasaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan logistik. Kegiatan logistik adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman dan pembuatan faktur penagihan. Pusat pertanggungjawaban yang melakukan kegiatan ini pada umumnya adalah biaya teknik, sehingga pengendalian dilakukan secara biaya standar. Kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengujian pasar, pelatihan dan survei tenaga pemasaran, promosi penjualan. Pengukuran outputnya mungkin dapat dilakukan, tetapi untuk mengevaluasi efektivitas kegiatannya sulit dilakukan, karena hasil yang diperoleh oleh beberapa faktor sulit dikendalikan pusat pemasaran, seperti kondisi perekonomian dan tindakan pesaing, yang mungkin tidak sesuai dengan asumsi yang ditetapkan. Sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Harapannya dari apa yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.